Selamat pagi, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai studi kelayakan bisnis bab 9 dan 10 yang beranggotakan saya Sri Devi Oktavia sebagai moderator dan rekan-rekan saya Dian Jessica Silitonga, Christina Ameliana, dan Nadia Rizky. Baiklah, saya akan menjelaskan bab 9 mengenai kaitan studi kelayakan bisnis dengan manajemen dan ketidakpastian. Fungsi manajemen yaitu merencanakan, pengorganisasian, pengadaan staf, pengarahan dan pengawasan. Oleh beberapa ahli, ditambahkan fungsi pembaruan dan perwakilan. Fungsi-fungsi tersebut dilaksanakan guna mencapai tujuan jangka pendek maupun panjang. Studi kelayakan bisnis untuk perencanaan. Studi kelayakan bisnis untuk perencanaan sebelum membuat keputusan mengenai kemungkinan-kemungkinan, yaitu adakah permintaan barang atau jasa yang akan diproduksi, dapatkah bahan baku dan bahan penolong diperoleh dengan harga yang terjangkau, apakah tenaga kerja dan fasilitas pendukung tersedia dengan cukup, apakah pabrik dengan kapasitas dan jenis tertentu bisa dibangun dengan biaya yang sesuai dengan kemampuan, dan akankah ada keuntungan yang cukup sehingga bisnis bertahan dan bahkan berkembang, dan sebagainya. Studi kelayakan bisnis untuk pengorganisasian dan pengadaan staf bertujuannya untuk memutuskan siapa yang sebaiknya menduduki posisi dalam organisasi. Dari analisa tenaga kerja dalam studi kebutuhan dan kelayakan teknis, suatu studi kelayakan serta analisa aspek manajemen dapat diketahui dengan 1. Jumlah keharusan tenaga kerja yang dibutuhkan dengan rencana kapasitas bisnis, mesin, dan kondisi tenaga kerja yang tersedia. 2. Kualitas tenaga kerja yang seharusnya. 3. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab tiap-tiap tenaga kerja sesuai dengan bagan organisasi yang dibutuhkan proyek. Studi kelayakan bisnis untuk pengarahan. Untuk kelancaran proyek, manajer dapat memberikan pengarahan kepada bawahannya dengan mengurangi tugas-tugas dalam suatu daftar yang fleksibel. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Diana. Perkenalkan, nama saya Dian Jessica Silitonga. Saya akan membacakan materi tentang studi kelayakan bisnis untuk pengawasan. Untuk mengetahui perkembangan pekerjaan, kemajuannya, dan pelaksanaannya dihubungkan dengan tujuan. Dilakukan dengan membuat anggaran, dibandingkan dengan peramalannya, kemudian dikaitkan dengan tindakan-tindakan koreksi untuk mengatasi masalah. Studi kelayakan bisnis dengan ketidakpastian. Risiko didefinisikan sebagai kenyataan yang ada lebih buruk daripada kondisinya dibandingkan dengan peramalannya. Return adalah tingkat kembalian yang diharapkan dari proyek investasi. Dikaitkan dengan penyebaran return, risiko dapat dibagi menjadi 2 komponen, yaitu 1. Risiko bisnis, yaitu perusahaan tidak mendapatkan kesempatan beroperasi dengan berhasil karena kemampuan kekayaannya atau aset, termasuk di dalamnya masalah operasional. Yang kedua, risiko keuangan, yaitu investasi tidak berhasil mendapatkan aliran kas yang cukup untuk menutup pembayaran bunga, pinjaman, dan angsuran pinjaman maupun tidak menghasilkan profit. Kriteria keputusan. Kriteria yang sempit hanya akan menekan pada aspek
profitabilitas. Dipandang dari sudut bisnis yang sering disebut profitabilitas. Sedangkan dari sudut pandang luas adalah dengan memperhatikan manfaat profit, segi perekonomian nasional dan segi sosial. Terdapat dua pendekatan utama dalam menilai proyek kepada perekonomian, yaitu satu, menitikberatkan pada satu atau lebih karakteristik penting, misalnya penerimaan devisa, penggunaan tenaga kerja sebanyak-banyaknya, dan menggunakan modal sekecil-kecilnya. Yang kedua, mengkonsentrasikan pada hasil keseluruhan yang diharapkan dalam usaha untuk menemukan rata-rata nilai bersih proyek, yaitu dengan mempertimbangkan semua faktor yang ada di dalamnya. Kriteria investasi faktor. Berdasarkan kriteria ini, pemerintah suatu negara sebaiknya memberikan prioritas pembangunan proyek-proyek yang memanfaatkan faktor surplus, misalnya tenaga kerja dan faktor yang jarang, misalnya modal atau kapital. Kelemahan kriteria ini yaitu harus diakuisi dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap tidak terpengaruh dan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menjadikan kriteria. Kriteria luas dan kompleksitas proyek. Kriteria lain yang bisa digunakan untuk membuat keputusan investasi adalah luas dan tingkat kompleksitas elemen-elemen yang terdapat dalam suatu proyek. Semakin luas suatu proyek, maka semakin besar kompleksitas permasalahan yang terjadi. Luas dan kompleksitas tersebut meliputi aspek keuangan, produksi, dan keuangan yang diperoleh dari aspek-aspek berikut. Contoh sasaran pembangunan bidang ekonomi setiap pelita produk adalah: yang pertama, pelita pertama adalah sasaran pembangunan bidang ekonomi. Pelita yang kedua, sasaran pembangunan kita. Yang ketiga, pelita ketiga adalah sasaran pembangunan industri pendukung pertanian. Pelita keempat, sasaran pembangunan mulai melaksanakan industri penghasil mesin. Pelita yang kelima, mulai diprioritaskan pasar industri penghasil mesin-mesin industri. Kriteria pendapatan valuta asing atau devisa. Salah satu pertimbangan keputusan dilaksanakan oleh suatu proyek adalah sebagai besar penghematan devisa yang diperoleh bagi produk-produk yang diproduksi. Proyek jika produk tersebut adalah substitusi impor, atau seberapa pendapatan devisa yang diperkirakan didapat dari ekspor produk yang dihasilkan proyek. Pertimbangan yang menyertai pertanyaan yang digunakan kriteria pendapatan devisa adalah sebagai berikut. Yang pertama, krisis cadangan devisa akan mengancam kelangsungan pembangunan jangka panjang suatu negara. Yang kedua, jika proyek-proyek yang ada selama ini dinilai dalam jangka panjang tidak mampu menghasilkan devisa yang cukup. Kelemahan kriteria ini adalah tidak melihat atau mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian secara keseluruhan, yang berkaitan tidak hanya satu atau dua faktor, melainkan sebagai faktor yang saling mempengaruhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Rizky. Selanjutnya saya akan membacakan poin kriteria profitabilitas komersial. Kriteria ini lebih mempertimbangkan berbagai faktor, lebih diterima secara luas sebagai alat untuk menilai proyek-proyek secara keseluruhan. Kriteria ini digunakan oleh investor swasta maupun pemerintahan atau lembaga-lembaga keuangan. Perkiraan profitabilitas adalah laba bersih yang diharapkan sesudah pajak. Dua perkiraan di dalam profitabilitas komersial yaitu estimasi biaya produksi dan estimasi penerimaan penjualan. Jika terdapat kesalahan pada salah satu bagian akan mengakibatkan kesalahan pada perhitungan rate of return. Sebaliknya, jika estimasi dengan teliti dibuat akan mendasarkan pada konsep konservatif. Selanjutnya, poin kriteria profitabilitas ekonomi nasional.
Profitabilitas ekonomi nasional adalah rata-rata rate of return bersih dari suatu investasi dalam hubungan dengan perekonomian nasional. Metode menilai profitabilitas ekonomi nasional adalah mendasarkan pada perhitungan profitabilitas komersial, lalu disesuaikan dengan kondisi yang memerlukan penyesuaian. Kelebihannya adalah memperhatikan nilai yang sebenarnya suatu proyek terhadap perekonomian nasional, sedangkan kelemahannya adalah jika terjadi kesalahan perhitungan. Selanjutnya, kriteria pemilihan proyek. Kriteria pemilihan proyek mendasarkan pada kriteria profitabilitas komersial dan kriteria profitabilitas ekonomi nasional ditambah dengan pertimbangan kualitatif. Kelemahan kriteria ini adalah jika pertimbangan kualitatif di luar pertimbangan ekonomis mendominasi pengambilan keputusan. Kriteria pemilihan proyek ini dipergunakan untuk menentukan urutan proyek dari sekelompok usulan proyek. Caranya dengan membuat analisis perbandingan sekelompok usulan proyek, kemudian menentukan prioritasnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.